Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali sore kali ini saya Karen Utari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Publik, di mana kita akan membahas isu-isu yang terkait kepublikan yang diharapkan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Tema kita hari ini pemirsa berkaitan erat dengan cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Jambi akhir-akhir ini, karena terjadinya peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Dan pada hari ini kita akan fokus membahas tema yang sangat penting, yaitu waspada bencana. Saya sangat senang sekali karena pada hari ini saya akan berdialog bersama dua orang narasumber hebat kita pada hari ini. Mari kita perkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang forecaster senior Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Muaro Jambi, Bapak Arif Ma'rufi, SPMSI. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Mbak Karin. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Langsung dari kantor tadi ke sini Pak? Iya, langsung dari kantor ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke studio TVRI Pak. Iya. Bapak udah berapa lama nih Pak di BMKG Muaro Jambi? Saya sudah hampir 26 tahun. Hampir 26 tahun Pak ya? Di BMKG. Wah baik, berarti memang sudah ahlinya. Dan pemirsa, kita akan juga berdialog secara virtual bersama narasumber kita. Yang kedua, beliau merupakan ahli dalam bidang penanggulangan bencana dan merupakan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kerinci, Bapak Dedi SE. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bu? Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi udah menyempatkan untuk bergabung bersama kami Pak. Baik, siap Bu. Baik, saya ingin ke Pak Arif dulu nih Pak Dedi ya. Baik Pak, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana tupoksi dari BMKG Muaro Jambi Pak? Oh baik, terima kasih Mbak Karen. Tupoksi dari BMKG Muaro Jambi adalah sebagai penyampai informasi untuk unsur iklim, karena kita di bawah kedeputian klimatologi. Jadi tupoksi utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait iklim, curah hujan, angin, kelembapan, suhu udara, dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder terkait, baik itu pemerintah maupun swasta, terkait iklim. Yang dimaksud dengan iklim ini adalah informasi cuaca yang jangka waktunya lebih panjang. Jadi mulai dari 10 hari sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi ada 10 hari, ada bulanan, ada 3 bulanan. Kemudian ada yang musiman dan tahunan. Jadi informasinya lebih panjang. Berbeda dengan stasiun meteorologi Sultan Taha yang informasinya lebih pendek, yaitu 10 hari ke bawah, yaitu mulai dari jam hingga 10 hari. Jadi itu perbedaan tupoksi antara stasiun meteorologi dan stasiun klimatologi, kira-kira begitu. Oh baik, tadi Bapak juga menyebutkan terkait dengan mengumpulkan data ya Pak. Ya. Bagaimana sih BMKG Muaro Jambi mengumpulkan data untuk memprediksi potensi bencana alam Pak? Iya, pertama kita menggunakan alat-alat manual, alat-alat manual yaitu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan masyarakat untuk mengumpulkan sebagai pengamat daripada alat-alat manual ini. Kita meletakkan hampir 150 pos hujan di seluruh wilayah di Provinsi Jambi ini. Itu diamati oleh rekan-rekan kita dari Dinas Pertanian, dari BPTPH, dan dari masyarakat juga. Kemudian kita juga meletakkan alat-alat otomatis yang sifatnya telemetri. Jadi alat-alat ini ada sekitar 36 alat yang kita letakkan di seluruh Provinsi Jambi ini yang rutin itu mengirimkan data setiap 10 menit ke server kita. Nah, alat-alat inilah, data-data inilah yang kita kumpulkan, yang kita sebagai dasar untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Berarti indikatornya berupa apa itu Pak? Indikatornya berupa data-data yang akurat. Jadi setiap 10 menit kita mendapat data dari lapangan, yang alat otomatis, kemudian yang manual kita bisa dapat setiap hari atau setiap 10 hari kita dapat data dari lapangan. Kemudian data-data ini kita olah dengan model-model yang kita gunakan, sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, kira-kira begitu. Baik, kan ada tadi menggunakan alat otomatis, kenapa masih menggunakan secara manual juga Pak? Iya, karena memang ada kendala, memang otomatis ini cukup mahal ya, cukup mahal. Kalau kita mengganti seluruh manual itu dengan otomatis tentu memakan biaya yang besar. Jadi pelan-pelan memang BMKG mengarah kepada otomatisasi seluruh peralatan, namun itu pelan-pelan, karena kalau 104 atau 150 alat ini kita ganti dengan otomatis lumayan biayanya gitu. Jadi
pelan-pelan, jadi ditambah setiap tahun ditambah otomatisasi ini. Memang program BMKG adalah otomatisasi data, jadi otomatisasi informasi. Jadi data di lapangan secepat mungkin dapat, kemudian secepat mungkin pula kita memberikan informasi kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, berarti masih terkendala di dana tadi Pak Biaya, untuk otomatisasi. ya. Baik, saya akan beralih ke Pak Dedi lagi nih Pak Dedi. Bagaimana sih tupoksi dari BPBD Kerinci Pak Dedi? Tadi Ibu terlalu menyanjung kami nih Bu. Ahli. Sebenarnya enggak juga nih, masih banyak belajar. Saya sebenarnya baru berapa bulan ini, lebih kurang 4 bulan ini dipercayakan oleh Pak Bupati menjadi kepala BPBD. Yang sebelumnya juga saya pernah ke BPBD, menjadi sekretaris BPBD. Jadi tupoksi dari BPBD pada intinya adalah menjalankan penanggulangan bencana. Ya, ada pasca bencana, ada pada saya nanti saat terjadi, kemudian pra bencana. Jadi saat ini BPBD Kabupaten Kerinci melakukan penekanan di pencegahan, berarti di pra. Kita sangat tidak mengharap terjadinya bencana, tapi kita wajib waspada terhadap bencana-bencana yang akan terjadi, terutama di Kabupaten Kerinci ini Bu. Risiko bencana ini memang kompleks, semuanya ada. Kata orang tsunami tidak ada, tapi ada sebenarnya. Di Kerinci mungkin Ibu kenal dengan ada namanya Gunung Tujuh. Gunung Tujuh itu posisinya di atas gunung, itu penuh dengan air danau itu Bu. Nah kita tidak berharap seperti itu. Kalau sampai tumpah itu, maka hancurlah di bawah itu terguyur. Gitu Bu. Jadi memang kita harap kepada Allah dengan melakukan ikhtiar kesiapsiagaan bencana. Saya itu sementara. Baik, lalu bagaimana BPBD Kabupaten Kerinci mengidentifikasi risiko bencana alam Pak Dedi? Iya, untuk saat ini BPBD sudah membuat aplikasi lapor bencana. Lapor bencana Pak ya? Iya, lapor bencana. Nanti seluruh kepala desa melalui relawan-relawan desa menginformasikan kepada kita jika ada terjadi bencana. Kemudian yang selama ini selama kami berada di BPBD, memang masyarakat itu luar biasa komunikasinya dengan pemerintah daerah. Kepala desanya juga tanggap, camatnya tanggap. Ketika terjadi bencana, langsung melapor, Pak. Bu. Sehingga ketika bencana, kami punya TRC, Bu. Namanya Tim Reaksi Cepat PB. Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana. Pada saat terjadi bencana, ketika dapat laporan, langsung turun ke lapangan tim reaksi cepat itu yang berada di kecamatan-kecamatan, dan posnya induknya ada di BPBD. Insya Allah sampai saat ini memang bencana tidak ada yang terlalu besar, dapat kita atasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Namun Bu, iya Pak, silakan. Ya, kendala-kendala di lapangan itu pasti ada. Benar Pak. Namun kita berupaya untuk menyelesaikan. Ya. Kalau untuk akhir-akhir ini bencana alam seperti apa yang biasanya dilaporkan masyarakat Pak? Kondisi sampai Mei tahun 2003 ini sudah terjadi 29 kejadian
erupsi gunung api 7 kali, itu di bulan Januari gitu. Kemudian ada banjir 7, puting beliung 8, terjadi kebakaran bangunan 7, kebakaran lahan alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Jadi total sampai saat ini BPBD sudah menangani 29 kejadian bencana. 29. Lalu langkah awal apa yang dilakukan BPBD Kerinci untuk merespon bencana alam yang dilaporkan masyarakat, Pak? Ya, ketika pemerintah, ketika masyarakat atau kepala desa atau camat yang melaporkan kepada kami, tim reaksi cepat kami langsung bergerak ke lokasi untuk mendata sekalian membantu masyarakat yang korban bencana. Nah, setelah itu anggota TRC bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik datang berikutnya membawa bantuan logistik untuk kebutuhan konsumsi. Baru berikutnya setelah mendapatkan data lengkap dari TRC dan usulan dari kepala desa yang dikuasai camat, kita berikan bantuan sesuai dengan yang tersedia di BPBD. Nah, itu aja, Bu, sementara. Baik, saya mau ke Pak Arif lagi nih, Pak. Kalau di Muaro Jambi sendiri akhir-akhir ini sering terjadi bencana apa, Pak? Sepanjang sepengetahuan kami, memang kebetulan saya juga berada di grup WhatsApp-nya bencana Muaro Jambi. Yang terutama terjadi adalah terjadinya hujan lebat sehingga mengakibatkan banjir di Sebapo misalnya, kemudian di Sungai Gelam misalnya beberapa waktu yang lalu ada terjadi banjir yang di perkotaan, banjir di pemukiman. Nah, banjir-banjir seperti ini diakibatkan oleh ketika hujan lebat itu terhambatnya drainase sehingga sungai-sungai atau drainase tersebut tidak mampu menampung air sehingga meluap ke pemukiman warga, dan itu cukup mengganggu ke warga di sekitar tempat tersebut gitu. Baik, Pak, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut, Pak, ya, dan baik. Saudara tetaplah bersama Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih di Ruang Publik. Tentunya kita masih dengan tema kita yaitu waspada bencana, masih dengan Pak Arif dan Pak Dedi. Saya mau lanjut ke Pak Arif. Tadi kita sempat terpotong ya Pak terkait dengan bencana dan prediksi yang ada di Muaro Jambi. Boleh silakan lanjutkan Pak untuk yang bencana di Muaro Jambi akhir-akhir ini, Pak. Iya, terkait bencana mungkin saya akan lebih luas ke provinsi, wilayah provinsi, karena kita ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, mungkin seminggu terakhir, hujan masih terjadi. Seharusnya memang secara iklim kita sudah harus memasuki musim kemarau di akhir pertengahan dan akhir Mei ini, khususnya di bagian tengah ke timur. Jadi harusnya kita sudah memasuki kemarau, tapi kenyataannya memang beberapa hari terakhir masih ada hujan dan cukup lebat. Iya, ini Pak. Sebenarnya yang terjadi adalah adanya gangguan di utara, yaitu terbentuknya sebuah siklon atau taifun yang bernama Mawar. Siklon ini kemudian memodifikasi pola angin yang ada di sekitaran di atas Sumatera, khususnya di dekat Jambi, yang kemudian terbentuknya konvergensi, atau sehingga wilayah-wilayah yang dari tengah ke timur yang harusnya sudah mulai memasuki kemarau, ada konvergensi angin yang menyebabkan terbentuknya awan-awan hujan, sehingga dalam seminggu terakhir ini kita masih mengalami hujan yang cukup lebat. Kemudian di bagian barat Samudra Hindia, di pantai barat Sumatera, juga masih suhu muka laut yang masih hangat gitu. Jadi suhu muka laut yang masih hangat ini kemudian memicu terbentuknya pusat tekanan rendah. Nah, pusat-pusat tekanan rendah ini yang kemudian juga menyebabkan terbentuknya awan-awan hujan. Jadi
ada dua sistem sebenarnya yang menyebabkan Provinsi Jambi secara umum mendapat hujan yang cukup banyak di seminggu terakhir ini, yaitu pertama adanya siklon tropis atau taifun di utara, yaitu di siklon tropis Mawar. Kemudian di pantai barat Sumatera di Samudra Hindia itu ada terbentuknya pusat-pusat tekanan rendah, sehingga terbentuk awan yang hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi mengalami hujan yang cukup lebat. Hampir seluruh, Pak, ya? Hampir seluruh, ya. Dalam seminggu terakhir ini. Berarti banyak potensi terjadi bencana banjir, longsor. Nah, bencananya itu nanti tergantung wilayah, gitu. Nanti tergantung wilayah. Jadi misalnya seperti tadi di Pak Dedi itu di Kerinci, gitu, potensinya adalah banjir bandang, kemudian longsor, kemudian banjir-banjir di perkotaan, di sungai penuh mungkin. Kemudian di wilayah-wilayah yang lebih landai seperti di Kota Jambi, di Muara Jambi, itu banjirnya banjir perkotaan yang banjir akibat terhambatnya drainase tadi, itu potensi bencananya, gitu. Nah, kondisi ini kemungkinan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Jadi sampai dengan siklon tropis ini punah nanti, dan diprediksi itu memang sekarang makin menjauh dari ke utara, nah, sehingga dampaknya makin berkurang ke wilayah Provinsi Jambi, kira-kira begitu, Mbak. Baik, diprediksi kapan musim pancaroba ini berakhir, Pak, di Provinsi Jambi? Iya, menurut prediksi kami memang kondisi pancaroba ini akan berakhir paling lambat di pertengahan Juni, itu sudah lama sekali gitu ya. Jadi di awal, kemudian kondisi hujan ini mungkin akan berlangsung sampai dengan seminggu ke depan, kemudian nanti akan segera memasuki musim kemarau. Jadi kita masih namun di tengah, di wilayah tengah ke hulu, ke barat, yaitu mulai dari Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, itu masih akan ada hujan di awal-awal Juni ini. Masih cukup signifikan, ya, kira-kira seperti itu. Lalu untuk kedepannya prediksi dari BMKG bagaimana, Pak, di Provinsi Jambi? Ya, yang perlu diwaspadai sekarang memang kita masih ada hujan, ya. Yang perlu diwaspadai adalah jangka panjang, dalam jangka panjang, BMKG dan hampir seluruh institusi meteorologi dunia itu memprediksi akan adanya El Nino. El Nino ini adalah akan memberi dampak kering pada wilayah Indonesia. Nah, El Nino ini diprediksi akan mulai atau start di semester kedua tahun 2023. Nah, jadi sekarang kita mungkin masih banyak hujan, namun sudah mulai harus waspada. Akan ada potensi kering nanti di semester kedua tahun 2023 ini. Memang seberapa intensitasnya memang masih banyak perdebatan. Apakah akan mencapai level kuat gitu atau sampai dengan level moderat atau sedang. Nah, BMKG sendiri memprediksi kita akan pada level moderat atau sedang. Artinya memang ada pengurangan curah hujan, namun tidak se ekstrim tahun 2015 gitu. Namun ada sebagian institusi internasional memprediksi akan pada level kuat. Artinya bahwa kondisi akan sangat kering gitu. Nah, namun sejauh ini BMKG memprediksi El Nino dengan model yang BMKG gunakan, kemudian dengan analogi tahun-tahun sebelumnya pada level moderat. Artinya memang ada mungkin potensi pengurangan curah hujan, namun tidak akan mencapai sekering tahun 2015, kira-kira begitu. Lalu imbauan untuk masyarakat seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi hal tersebut? Yang utama adalah potensi kering ini, ya, terutama untuk para petani atau khususnya yang perkebunan, ya harus tidak membakar sembarangan dalam membuka lahan, karena dalam kondisi kering api akan cepat menjalar, kemudian terutama di wilayah-wilayah gambut, karena dalam kondisi kering itu api di wilayah-wilayah gambut ini akan sangat sulit sekali dikendalikan, sehingga yang pertama adalah jangan membakar di wilayah untuk membuka lahan, itu yang pertama. Yang kedua, petani-petani harus segera, yang khususnya yang jauh dari bantaran sungai, harus segera mulai menanam. Artinya kita khawatir nanti ketika tanaman mereka pada umur-umur masih muda, 1 bulan, terkena dampak kekeringan. Itu jadi harus segera sekarang, mumpung masih ada hujan, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Rik. Saya mau ke Pak Dedi lagi nih, Pak Dedi. Bagaimana sih persiapan BPBD Kerinci terkait personil ataupun perlengkapan untuk mengantisipasi bencana alam, Pak? Terima kasih untuk kesempatannya sekian kalinya. Perlu kami informasikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, ya. Kami hari Kamis kemarin rapat dengan tim penanganan bencana kabupaten
salah satunya memang ada dari BMKG. Menurut prediksi BMKG, memang di Juni ini ada peralihan musim dari musim hujan ke musim panas. Nah, ya, upaya yang kami lakukan segera adalah pada tanggal 6 Juni, ya hari Selasa 2023, kami akan mengadakan apel kesiapsiagaan bencana, terutama kemungkinan bencana karhutlah. Nah, pada kesempatan itu nanti kita akan gelar pasukan dan gelar peralatan kita dan dinas terkait, termasuklah TNI dan Polri. Kemudian pada Jumat kemarin kami sudah menyiapkan tersi-tersi kami agar selalu waspada dengan kondisi yang ekstrim ini. Kemudian berikutnya kami akan melaksanakan penguatan kapasitas kawasan, yang artinya desa-desa yang rawan bencana kita latih menjadi desa destana, itu desa tangguh bencana, sesuai dengan potensi desa tersebut. Kalau desa yang berada di kecamatan Kayu Aro Barat di Gunung Tujuh, maka kita akan latih penguatannya adalah tentang bahaya letusan gunung api. Sedangkan desa yang berada di bantaran sungai, kita akan latih masyarakat bagaimana mencegah atau menghadapi bencana longsor dan banjir. Nah, itu yang program dan kegiatan yang akan kami laksanakan di awal Juni ini. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, kalau di Kerinci sendiri, daerah mana sih Pak yang rawan karhutlah? Kalau di Kerinci sebenarnya secara umum menurut pengalaman telah sudah jarang sekali terjadi karhutlah, karena memang daerahnya mineral bukan gambut. Kemudian cuaca di Kerinci juga dingin. Namun berdasarkan prediksi dari kawan BMKG, bahwa bulan Juni sampai Agustus akan terjadi peralihan musim ke musim panas. Kewaspadaan dini harus segera kami lakukan terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi. 2 tahun terakhir pernah terjadi di Kecamatan Air Hangat Timur, namun memang tidak sebesar di daerah-daerah di Provinsi Jambi, daerah lain di Provinsi Jambi. Kemudian ada satu titik lagi di Kecamatan Bukit Kerman. Nah itu, Bu. Baik. Lalu misalnya ada bencana seperti banjir ataupun kebakaran dan longsor misalnya Pak, bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan BPBD, masyarakat diungsikan kemana Pak biasanya? Iya. Iya, yang rawan, katakanlah yang rawan banjir ya. Rawan banjir di Kerinci pun tidak seperti daerah-daerah lain. Banjir ada sih, tapi tidak begitu sampai merugikan masyarakat. Artinya bencana itu kalau kita lihat Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, yang dikatakan bencana itu adalah ketika sudah mengganggu, mengancam kehidupan dan kehidupan masyarakat. Itu kehilangan harta benda, meninggal dunia dan segala macam. Nah, selama ini BPBD khususnya melaksanakan fungsi koordinasinya dan fungsi komandonya. Ketika terjadi bencana longsor, kita segera berkoordinasi dengan sektor terkait. Kalau DPU kan ada tanggap daruratnya, kita koordinasikan untuk bantuan alat beratnya untuk membuka jalan yang tertimbun longsor. Kemudian kalau masyarakat, terutama kelompok rentan, anak-anak kecil, itu dievakuasi oleh tim TRC kami. Karena memang
tidak terlalu besar itu bencana banjirnya yang selama ini terjadi di Kabupaten Kering. Mudah-mudahan seterusnya juga tidak terjadi bencana banjir yang sampai merendam pemukiman itu. Amin. Itu Bu ya. Terima kasih. Baik, saya mau ke Pak Arif lagi nih Pak. Apa saja nih Pak upaya dari BMKG Muaro Jambi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi bencana Pak? Ya, kami terus melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik itu media sosial, WhatsApp, Telegram, kemudian Instagram, Twitter. Kami juga mempunyai semacam website, ya, bisa dikunjungi di sana juga, staklimjambi.web.id. Di sana banyak informasi terkait iklim. Kemudian kami juga menyebarkan informasi melalui buletin. Jadi setiap bulan kami membuat buletin, itu hampir 100-an atau 150-an buletin yang kita sampaikan kepada stakeholder terkait, baik itu pemerintah, masyarakat, kemudian swasta, supaya informasi ini sampai gitu, supaya mereka setelah membaca mereka memahami, kemudian peduli terhadap potensi-potensi bencana, potensi-potensi terkait iklim ekstrim, kira-kira begitu. Lalu apa saja sih yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung kinerja dari BMKG Muaro Jambi Pak? Yang terutama yang kami harapkan adalah mungkin terkait dengan informasi yang disampaikan kepada BMKG. Kemudian misalnya membantu BMKG untuk menjaga peralatan-peralatan BMKG atau tidak mengganggu, merusak, karena beberapa tempat kami mengalami hambatan, misalnya alat-alat otomatis kami misalnya ada yang diganggu oleh masyarakat, mungkin mereka tidak paham apa itu, kemudian alat itu diambil, padahal manfaatnya mungkin bagi mereka tidak ada gitu, karena mereka tidak paham apa alat itu. Ada spare part yang diambil oleh masyarakatnya, itu mungkin perlu kami himbau juga kepada masyarakat bahwa alat itu fungsinya sangat penting gitu, sangat penting bagi mereka sendiri gitu, karena ketika alat itu diganggu, ketika alat itu rusak, hilang, kemudian kami kehilangan data yang untuk menyampaikan informasi kepada mereka gitu. Jadi kami berharap partisipasi masyarakat untuk, ya kalau ketemu alat BMKG mohon itu dijaga bersama, karena itu punya negara dan punya masyarakat, karena dibeli dengan uang masyarakat. Kemudian data dan informasinya kita berikan lagi kepada masyarakat, kira-kira begitu. Baik. Lalu untuk di wilayah Muaro Jambi ada nggak Pak wilayah yang sudah dijangkau untuk menginformasikan peringatan dini Pak? Sejauh ini memang kita bersyukur ya, teknologi sudah canggih, ada media sosial, kemudian signal juga cukup baik, sehingga secara umum memang informasi itu dapat sampai kepada masyarakat, minimal kepada petugas-petugas di lapangan gitu. Namun kendalanya memang terkadang kepedulian yang kurang gitu ya, mereka menganggap biasa gitu, atau tidak memahami. Nah, untuk itulah perlu adanya semacam literasi pemahaman kepada masyarakat, ini loh maksudnya, supaya mereka peduli, karena kadang-kadang kepedulian yang rendah itu dikarenakan karena tidak memahami informasi apa yang mereka terima gitu. Kira-kira begitu. Kita tahan dulu Pak ya, kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ruang Publik, dan di segmen ini kita akan membuka sesi layanan interaktif. Mohon izin Pak Arif dan Pak Dedia, kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kita, dan bagi pemirsa yang ingin bergabung diperkenankan untuk menelpon kami melalui sambungan telepon di 0741 66385 atau di 0811 7433 atau seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya mau ke Pak Arif lagi tadi Pak. Apa saja sih yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan literasi ya tadi seperti Bapak sampaikan Pak, silakan Pak. Ya, saat ini kami sedang ada kegiatan namanya Sekolah Lapang Iklim Operasional. Kami melakukan kegiatan bersama petani di Kecamatan Jambi Luar Kota. Di sana kami memberikan literasi iklim kepada petani dan petugas pertanian supaya mereka mengerti gitu maksud-maksud informasi yang kami berikan, sehingga ke depan petani. Baik, kita tahan dulu Pak ya, maaf. Halo.
Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Dengan Saya Bapak ini, siapa? ya wajah baru nih Mbak saya nih. Iya, Dari Bapak. Yudi di Telanai Pak Mbak. Yudi di Telanai, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah Mbak. Selamat Alhamdulillah. ketemu lagi. Baik, silakan Bapak apa yang ditanyakan atau yang disampaikan Pak? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arif, Salam. Mak Rufi Waalaikumsalam. dari BMKG. Selamat sore Pak Yudi. Dan juga ada Bapak dari media Zoom, Mbak Dedi, Kepala Ya, BPBD Pak Sore. Kerinci yang saya hormati. Pertama tentu masyarakat Jambi mengucapkan, memberikan apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah berhasil memberikan hujan buatan beberapa hari yang lalu sehingga kita terus hujan. Nah, jadi itu berhasil itu. Jadi tadinya panas sekarang udah hujan ya, karena ada penyiraman garam katanya dari udara ya. Untuk Bapak Arif, BMKG tadi sudah dijelaskan bahwa masyarakat ya saya setuju sekali karena memang harus diupdate terus teknologi BMKG ini. Karena ditakutkan bahwa kalau tidak diupdate ya dia ketinggalan duluan cuaca Ya. yang maju daripada teknologinya. Makanya teknologinya itu memang harus terbarukan. Tidak bisa ketinggalan Pak Arif ya. Ya, siap. Karena di pusat sana banyak uangnya Pak, tinggal usulkan saja. Ini di kepentingan masyarakat umum. Nah, masalah informasi masa cuaca ini cukup akurat sekali, sudah aktif nih BMKG ini. Dari mulai A sampai Z sudah bisa menerima. Tidak disalahkan lagi BMKG. Kalau besok hujan, ya katanya memang hujan gitu. Jadi terima kasih BMKG terus laksanakan tugas dengan baik. Yang kedua untuk khususnya Pak BMKG dari BPBD Kerinci. Ya kalau di Kerinci menurut saya pengamatan saya ya titik api cukup sedikit ya, karena dingin suasana sana. Tapi yang menjadi PR besar bagi Bapak yang baru ini tentu harus peduli dengan jalan evakuasi. Untuk supaya kalau Gunung Kerinci itu meletus, ya orang mau lari kemana? Dari dulu dibicarakan terus di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bupati. Tapi jadinya entah kapan jalan evakuasi itu. Apa nunggu Gunung Kerincinya meletus? Baru dia dibuat. Tidak etis kalau nunggu meletus, Pak. Apa sih persoalan yang sulit untuk jalan evakuasi itu? Nah, ini PR Bapak selaku Kepala BPBD yang baru mungkin dapat diusulkan segera. Apa persoalannya? Dan berikut ya menyalah Karhutlah ini, kita ini bingung Pak. Daerah kita yang paling rawan Tanjab Timur, Tanjab Barat, dan Muaro Jambi itu kan gambut mineral itu. Itu kalau ada api sedikit, ya sudah, susah matinya. Nah, berkaitan dengan Karhutlah ini, kita ini kesannya kalau selain dari Kerinci ya, itu kesannya kita memerangi api. Api itu hidup diperangi. Itu kan ngabisin duit tuh. Nah maksud saya deteksi dininya, penyuluhannya itu tidak jalan berarti selama ini. Nah ada satu tradisi masyarakat yang membakar hutan. Itu dengan modal korek, bensin setengah liter. Itu terus berlangsung itu. Nah menurut informasi dari pertanian perkebunan itu ada bantuan sekitar 1,5 juta, 2 juta itu untuk petani-petani itu. Loh kok udah sampai, tetap aja dia membakar hutan. Yang salah siapa coba? Masyarakat disalahkan. Jadi maksud saya memang harus disubsidi. Kan titik-titiknya Bapak-bapak BPBD di seluruh provinsi kan tahu orang bakar hutan untuk membuka lahan itu. Itu dibantu dengan alat berat. Maksud saya begitu, baru dia api itu bisa zero di Provinsi Jambi. Kalau tidak itu tetap tidak pernah zero dia. Ini perhatian gubernur juga. Jadi memang dipertanyakan itu menyangkut masalah deteksi dininya, penyuluhannya, pemahaman terhadap api itu sendiri.
Sudah dibentuk Satgas Api, masih tetap ada api. Ya kita bingung juga masyarakat ini. Apa tugas kita memerangi api? BPBD ini beli peralatan lengkap itu, kenyataannya begitu. Maksud saya, titik-titik masyarakat yang membakar hutan itu, kecuali kalau dia terbakar ya, itu kan diberikan subsidi supaya jangan dia pakai bensin dengan korek api membakar hutan itu. Ini tugas pemerintah, BPBD lah yang mengusulkan. Karena demikian ya, mudah-mudahan di tahun depan kita tidak ada lagi menemukan api gitu. Ini tiap bulan ratusan titik api itu, laporan dari BMKG. Ya, baik, Tidak Pak pernah Yudi. zero gitu. Jadi inilah persoalan Jambi ini. Jadi kita jangan sampai kembali ke 2015 itu. Sampai kita nggak bisa jalan itu. Jadi mudah-mudahan demikian. Perhatian pemerintah mudah-mudahan fokus untuk membantu orang-orang yang membakar hutan untuk muka lahan. Itu dibantu dengan uang atau alat berat. Terima kasih. Mudah-mudahan zero 2024 akan terjadi di Provinsi Jambi tentang api. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Baik, silakan Pak Ari dulu, mungkin boleh memberikan tanggapannya. Boleh, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Yudi atas apresiasinya kepada BMKG. Memang kami terus berupaya menyampaikan informasi, baik itu bentuk yang rutin, kemudian baik itu yang sifatnya peringatan dini kepada masyarakat. Ya, seperti saya ulangi lagi dari tadi bahwa kita yang informasi jangka pendek itu terus kita memberikan peringatan dini, kemudian di informasi jangka panjang juga kita berikan informasi supaya mulai waspada dari sekarang, dari jauh hari. Seperti nanti akan ada potensi kekeringan, El Nino di semester kedua tahun ini, bahwa kita harus mulai waspada dari sekarang. Jangan sampai nanti setelah tiba-tiba kering kita masih terlena gitu, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi atas apresiasinya kepada BMKG, kira-kira begitu. Baik. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Dedi? Silakan Pak Dedi terkait dengan pertanyaan dari Pak Yudi tadi. Baik Bu, pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yudi. Nampaknya Pak Yudi ini orang pemerintahan atau orang swasta yang ngerti dengan pemerintahan ini Pak. Terima kasih banyak Pak, saran, masukan yang telah Bapak sampaikan tadi. Sangat betul yang dibilangkan Bapak tadi. Apakah nunggu bencana dulu baru dicarikan jalan evakuasinya? Nah, kondisi ini sedang kami dudukkan kembali dengan Forkopimda. Yang saya sampaikan tadi, pada hari Kamis kami rapat kesiapsiagaan bencana, baik itu masalah karhutla maupun masalah penanganan erupsi gunung api. Sampai saat ini, sampai 4 bulan ini kami bekerja, jalan evakuasi itu terkendala dengan izin TNKS. Itulah, memang perlu kami komunikasikan lagi. Amanah yang diberikan oleh rakyat ini akan kami maksimalkan. Sebagaimana saran dari tokoh kita dari Jambi tadi, Pak Yudi, itu sangat betul. Insya Allah tanggal 6 Juni kita gelar pasukan dan APK kesiapsiagaan bencana. Nah, setelah itu kita akan dudukkan kembali dengan Forkopimda, khususnya Pak Dandim kami memang luar biasa perhatiannya terhadap penanganan gunung api ini. Doakan Bu, insya Allah kami bisa mengamankan masyarakat ini kan, bisa mengamanah dari masyarakat ini, sehingga masalah jalur evakuasi ini ada titik terangnya. Kami selaku masyarakat dan pemerintah juga merasa sangat sedih ini. Apakah nunggu terjadi bencana baru kita dapat di sini kan? Kita menjaga hutan, tapi kita tidak menjaga masyarakat. Kita tidak menjaga manusianya.
Nah, itu mungkin perlu ada duduk bersama, kita buka dari hati ke hati. Bagaimana melihat masyarakat di sekitar gunung api itu. Sekali lagi, Bos, seperti disampaikan di awal tadi, kita tidak menginginkan bencana. Kita wajib mewaspadai jika bencana itu terjadi. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi dari Pak Yudi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas segala masukan dan sarannya tadi, yang luar biasa itu. Doakan mudah-mudahan kami bisa segera untuk menuntaskannya. Itu, terima kasih. Baik, berarti memang BPBD Kerinci dan pihak terkait dan pemerintah terus berupaya Pak Dedia untuk merealisasikan jalur evakuasi Gunung Kerinci apabila terjadi letusan Pak ya, dan semoga secepatnya bisa terrealisasi sehingga misalnya terjadi bencana sudah ada jalur evakuasi bagi masyarakat di sekitar Gunung Kerinci ya Pak. Ya, harus memang itu Pak. Baik. Baik, saya ke Pak Arif lagi, kita lanjutkan yang tadi Pak terkait dengan program literasi dari BMKG. Silakan Pak. Tadi saya terpotong sedikit ya, memang kami sekarang ada kegiatan literasi iklim, ya, nama kegiatannya Sekolah Lapang Iklim Operasional. Kami mendampingi petani di Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota. Di sana kami mendampingi petani selama satu musim tanam. Bagaimana kondisi iklim dan apa yang harus antisipasi, apa yang harus dilakukan oleh petani dengan kondisi iklim yang kami prediksi itu, sehingga petani mengerti gitu. Oh, ternyata ada informasi iklim, kemudian antisipasi apa yang harus kami lakukan oleh petani dan oleh petugas pertanian, sehingga ke depan petani-petani itu makin peduli terhadap informasi iklim. Nah, seperti kita ada penelpon lain Pak, tahan dulu Pak ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Suwardi. Pak Suwardi di mana Pak? Telanai. Telanai. Apa kabar Pak Suwardi? Kabar baik. Alhamdulillah. Silakan Pak, yang disampaikan atau pertanyaannya? Oke, terima kasih Pak Suwardi Mbak. Iya. Telanai mencoba menyumbangkan pikiran. Silakan Bapak, boleh. Ya. Mencoba menyumbangkan pikiran tentang masalah banjir. Ya Bu ya. Ya Bu, ya Pak, silakan. Selama ini kan kita sudah cukup banyak terkuras tenaga. Macam mana pemikiran dari pemerintah kepada warga. Namun timbul lagi jawaban seolah-olah masyarakat ini yang selalu di pihak yang tidak benarkan gitu Bu ya. Tapi tidak pernah kita coba lihat ke belakang. Ini kita bicarakan ini banjir Bu ya. Iya Pak. Warga yang kena banjir, yang dampak banjir terhadap rumah, sebenarnya kalau saya mengatakan ini tidak mau lagi turut pada pepatah orang tua lamo. Kenapa saya bilang demikian? Pada mana musim banjir besar, berlumba-lumba lah pemerintah kita naik bot, naik perahu nengok rumah orang banjir. Tapi yang tidak kena banjir bersebelahan dengan rumah yang banjir. Apa sebabnya? Karena rumah yang tidak banjir itu masih mengikuti teori-teori yang kita lama. Halo Bapak. Baik, sepertinya kita terputus dan kita lanjutkan lagi Pak Arif ya, silakan Pak Arif. Baik, ya tadi literasi iklim ya. Mungkin sedikit menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Suwardi. Memang ada semacam perubahan kultur ya di masyarakat kita. Kita tahu zaman dahulu ada kultur rumah itu harus pakai tiang gitu. Jadi saya pernah survei banjir di wilayah Batanghari, kemudian Sarolangun.
memang betul yang dikatakan Pak Suwardi tadi, memang ada rumah yang sebelahnya banjir, sebelahnya tidak gitu. Yang tidak banjir adalah rumah-rumah lama yang pakai tiang, yang menggunakan tiang. Sedangkan yang rumah yang kebanjiran adalah rumah baru yang tidak menggunakan tiang. Jadi problem kita memang mungkin perlu juga dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Walaupun banjir itu semakin jarang, namun potensi itu tetap ada. Jadi tetap harus menggunakan, mengantisipasi seberapa banjir terakhir atau banjir tertinggi di wilayah itu untuk lantai rumahnya lebih di atas itu. Jangan sampai nanti, wah ini sudah lama nggak banjir, kita bikin aja kira-kira setengah meter dari tanah gitu. Padahal banjir yang pernah terjadi di sana itu sampai 2 meter. Kemudian mereka mengeluh gitu, mengeluh kami kebanjiran gitu. Padahal mereka merubah tatanan atau pola yang sudah dulu diturunkan oleh orang tua. Kira-kira begitu. Kita tahan dulu Pak Arif ya, dan Pak Suwardi terima kasih atas pemikirannya, Pak Suwardi dari Tanahpura Pak ya. Dan pemirsa tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ruang Publik dan kita masih dengan tema kita yaitu waspada bencana. Tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, artinya kita sudah akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita. Boleh dari Pak Dedi terlebih dahulu, silakan Pak Dedi. Baik Bu, terima kasih. Mungkin begini ya, bencana itu adalah urusan bersama. Baik pemerintah, masyarakat dan swasta. Khususnya untuk di Kerinci, karena Kerinci adalah daerah rawan bencana, kita tidak bisa menghindari bencana. Selalu saya sampaikan pada masyarakat, kita harus beradaptasi dengan bencana. Maka kegiatan dan program kami itu adalah peningkatan kewawasan bencana. Artinya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar waspada terhadap bencana dan mengerti untuk menghadapi bencana itu sendiri. Baik, itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kita di sini Pak ya. Dan selanjutnya silakan Pak Arif closing statementnya. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kita masih dalam masa pancaroba untuk sebagian besar provinsi Jambi ini. Masih ada potensi dalam beberapa hari ke depan, masih ada potensi curah hujan sedang sampai lebat, kemudian angin kencang, petir hingga beberapa hari ke depan. Dan memasuki bulan Juni nanti pertengahan paling lambat kita sudah akan memasuki musim kemarau. Nah, perlu diwaspadai di semester kedua tahun 2023 ini bahwa kita diprediksi akan mengalami El Nino, yaitu potensi yang akibatnya atau dampaknya adalah potensi-potensi daripada kekeringan. Jadi perlu waspada. Jadi kita saat ini waspada banjir, longsor, kemudian banjir bandang. Nanti di sebulan atau beberapa hari ke depan setelah itu kita akan waspada karhutla, kekeringan di pertanian dan lain sebagainya. Nah, melalui media ini kami ingin sampaikan bahwa mulailah kita memperhatikan ini iklim ini ke depan, kira-kira bagaimana potensi-potensi ke depan dan terus memantau informasi BMKG sehingga masyarakat khususnya dapat terhindar daripada cuaca ekstrim dan iklim ekstrim, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Arif sudah bersedia hadir di studio TVRI pada hari ini Pak, dan juga Pak Dedi sudah bergabung bersama kita secara virtual, berdialog bersama kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bersama dan atas perhatiannya, dan semoga dialog kita hari ini bermanfaat terutama dari informasi yang disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Dedi sehingga kita lebih bisa mengantisipasi bencana yang akan terjadi, dan semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai